Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pratiwi. Saya mahasiswi Institut Para Hikmah Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu kami dengan mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan serba Soakib Eskom MAK. Baiklah, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesempatan, kesehatan, dan nikmat. Semoga kita dalam lindungannya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang, seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, singkat saya untuk memaparkan materi dengan tema Pancasila sebagai nilai dasar ilmu pengetahuan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Natanegoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagai dikutip oleh Prof. Koesnadi Harjasomantri, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan, atau hal yang dikutip oleh Koesnadi 1987. Baik, Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion 241 atau Sofyan Effendi. Yang kedua, Pancasila sebagai common denominator Foucault, dikemukakan oleh Buladi. Kemudian Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlibatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Yang kedua, bagian B, yaitu ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, mulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Optimisme bersamaan dengan pesimisme merupakan sikap manusia masa kini dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan penemuan-penemuan spektakulernya. Di satu pihak telah meningkatkan fasilitas hidup yang berarti menambah kenikmatan. Namun di pihak lain, gejala-gejala adanya malapetaka, bencana alam menjadi semakin meningkat dengan akibat-akibat yang cukup fatal. Optimisme dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah konsekuensi yang harus diterima oleh manusia sebagai akibat dari, sebagaimana tersebut oleh Iskandar Alisjahbana. Fenomena dialektika teknologi
penyelesaian suatu persoalan dengan teknologi akan selalu membawa bibit-bibit persoalan baru yang pada suatu waktu pasti akan menjadi persoalan utama yang membutuhkan suatu penyelesaian pula. Baik, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ilmu pengetahuan adalah suatu kesatuan fenomena yang diketahui dan dipahami secara logis, rasional, objektif, dan induktif empiris dalam pikiran manusia. Ketika suatu pengetahuan dapat disebut ilmu jika pengetahuan dan cara kerjanya memenuhi norma-norma ilmiah. Norma-norma ilmiah yang disebut yaitu 1. Mempunyai dasar pembenaran, 2. Bersifat sistematik, 3. Bersifat intersubjektif. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK kini bukan lagi sekadar sarana bagi kehidupan umat manusia, tetapi menjadi suatu yang substansial. IPTEK telah menjadi bagian dari harga diri atau prestige dan mitos, yaitu akan menjamin survival suatu bangsa prasyarat atau prerequisite untuk mencapai kemajuan atau progres dan kedikdayaan atau power yang dibutuhkan dalam hubungan antara sesama bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif tersebut, IPTEK telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara ekstensif dan pada gilirannya mengubah budaya manusia secara intensif. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sebagai proses, produk, dan masyarakat. Dalam posisinya yang substansial bagi kehidupan umat manusia, ilmu pengetahuan telah menampilkan diri baik dalam bentuknya sebagai proses, produk, maupun masyarakat. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok ilmuwan dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, dan ekspedisi, serta sebagainya. Baiklah, itulah pemaparan materi saya kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Di sini saya hanya memberikan suatu ilmu atau berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.